Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamana bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Inna asdaqal hadisi kitabullah wa ahsanal hadi hadi Muhammadin wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah yang kembali mempertemukan kita di dalam pengajian kita ini setelah kita berjamaah salat maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, insyaallah. 2 minggu lalu kita telah membahas surah yang ke-88. Namun sebelum kita masuk, saya jelaskan bahwa ya ruba cedengre penglarna itu sandina pun kita disengka dari musuh pengaji. Pasti baca wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Lalu pernah ditanya, apa semua yang baru itu adalah dhalalah? Muhdatsatin itu adalah baru. Dalam jawaban beliau adalah yang dimaksud dhalalah di situ adalah penambahan ajaran pokok ajaran agama kita. Jadi tidak semuanya itu menjadi dhalalah. Kalau penambahan ajaran pokok, menambah rukun iman, menambah rukun Islam, meyakini adanya Nabi setelah Muhammad misalnya, menambah salat dan seterusnya, rukunnya, ajaran pokoknya salat itu yang dimaksud bid'ah. Tetapi kalau kaitannya dengan kehidupan dunia kita, tidak digolongkan di situ. Itu jawaban beliau. Karena kalau semua baru bid'ah, maka ikan yang kita pakai ini juga bid'ah. Karena masa Nabi itu pakai adalah takbir daun kurma. Oleh karena itu beli cobanya begitu. Saya juga mewariskan itu jangan sampai pemahaman kita mendiri bahwa semua yang baru adalah bid'ah. Beliau mewariskan kepada muridnya bahwa bid'ah itu ada 2, bid'ah dhalalah dan bid'ah hasanah. Yang berkaitan dengan kehidupan dunia, jangan takut naik motor, karena itu adalah bid'ah hasanah. Tidak ada masalah. Kalau unta yang mau dipakai kira-kira bagaimana? Kami di Taman Bahagana Surabaya boleh unta. Mungkin itu namanya bid'ah hasanah. Saya menjelaskan karena selalu menjadi santi saya setiap mengaji. Kenapa memulai pengajian? Karena kaitannya dengan warisan dari beliau. Sidang jamaah yang berbahagia, pertemuan kita 2 minggu yang lalu di surah Al-Ghasyiyah kita sudah bicara tentang bagaimana perasaannya yang untuk kafirin, atau munafikin, atau malurakai Allah Ta'ala digaungkan syannun atau siri atau sesekali digaungkan menyesali perbuatannya yang boleh lebih kau digaungkan nanti masuk di dalam neraka hadiah dan juga masuk di dalam
minuman atau makanan yang berduri dan tidak mengenyangkan dan tidak menggemukkan. Malam ini kita akan teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Ujuhu yawma idzin na'im. Pada hari kiamat itu ada muka yang berseri-seri. Pada hari kiamat itu ada muka yang senang sekali. Sama dengan kita di dunia ini. Kosare dengan kata Marioki. Dia berkomentar itu boleh baca ini, kemudian akan terbina terbaik. Asengkan mapakas mapasok ini nawa nampak di wajah kita. Pergi masuk banyak, insya Allah Allah cerita masuk banyak nampak di wajah kita kesenangan berseri-seri. Kenapa? Karena bigau kan mendejer bigau. Di hari kemudian juga begitu setelah datangnya hari kiamat ada rupa, ada muka yang berseri-seri. Inilah yang mau dicapai oleh kita. Iko bicara mau kamal adilino dan kata matur suruh mengalahkan si mata macakan pada masenang pada masenang apa tanggal pada dan seterusnya. Lisaiha radiyah. Mengapa dia senang? Karena sa'i kareso jasmaniyah dan rohaniyah. Macam lagi pasamani macam mana maka kaleta dunia rohaniyata. Sebanyak ini lalu kaleta dunia rohaniyata nyawata. Paling-paling dan uang. Semua yang dikerjakan namanya sa'i kalau dikerjakan dengan watakane dan dia nyawa. Walaupun misalnya ada keterbatasan jasmani kita, itu namanya sa'i. Radiyatun menyenangkan. Maka kita berseri dengan ya an Qur'an kana fi gawan Qur'an nak kerja untuk nalino adalah usaha-usaha yang menyenangkan. Nah, inilah bagaimana kita berusaha di dunia ini digaung kana menyenangkan bagaimana kita bisa memasuki nawa nanti wangi. Maka sudah tamana insyaallah. Dan janjian Allah Ta'ala fi jannatin 'aliyah. Nanti orang yang gembira kita semua insyaallah dalam rupa kita yang berseri-seri dengan mengingat pekerjaan, semua pekerjaan yang kita kerjakan menggembirakan. Karena memang sesuai dengan aturan warga untuk kemajaman, ya itu menggembirakan karena melenceng dari aturannya, melenceng dari aturan. Macam motor itu tapi dia menggembirakan karena melenceng dari aturan. Macam di bawah mabalu sinahan pikir. Pasti nak hantu di dalam hati kita karena kamu cewek kayak tidak menyenangkan. Tapi kalau bagus insya Allah menyenangkan. Maka dalam sebuah hadis ada tanranna ayat apa melecehnya matma'annat bihi nafs. Pekerjaan yang baik itu matma'annat bihi nafs, yang menyenangkan jiwa kita. Boleh juga saya jama-jama dia kata hantu-hantu ini dia menyenangkan perasaan, itu cirinya baik. Dan pekerjaan yang jelek adalah mataraddat di nafsu, yang selalu mengganggu perasaan kita. Boleh dibalik dia tahu dapat disegi mati ma'ana. Kan begitu, itu dikasih. Nah, makanya orang yang begitu nanti insya Allah kita semua fi jannatin 'aliyah,
dia berada pada surga yang paling tinggi. Yang surga Allah Ta'ala tidak ada batasnya dan tingkat-tingkat. Jadi kalau para batu ini mana itu kayak sama dengan lift, Bapak. Lift itu naik terus. Yang ini masalahnya saya tujuh napalak orangnya itu naik seberapa banyak dihafal naik lift kita. Jadi terbagai mahal Al-Quran. Ajakulullah saja, kullahu birabil falaq, kullahu birabil nas, apalagi waktu raya pada tadakari. Kuyurone betul mau ini ya karena dia itu pak. Nanti gimana tuh kullahu bari macam tambah jadi apa? Sehingga mindre tanggana kita. Tentu tidak bisa sama semua orang yang hafal, tetapi tambah-tambah jadi ya justru muncul tambah-tambah jadi tambah-tambah supaya insya Allah menjadi teman. Yang berkai mengkau pada Al-Quran anak-anak nanti jahira mengatakan menyuruh mengatakan betul dipanggil mulia teman-teman apalagi ini maka apalagi ini yang kira-kira dan mengeluarkannya dia kaget nanti dipanggil oleh Allah. Indra baru diberikan topi mahkota yang disambung dengan emas dan begitu bahasa begitu indahnya kira-kira begitu. Lalu berkatalah orang itu, ya Allah tidak pantas saya pakai ini. Jawaban Allah dalam hadis qudsi, Anda merasakan tidak pantas, tetapi Anda pantas karena anakmu hafal Quran. Wajar diberikan pakaian ini, tidak banyak orang bisa hafal anaknya. Kongka cule-cule dan kehadiah pada termega hadiah pada kurang itu peserta pada begeluh ada dari kopi pada kopi peserta ya kira-kira begitu. Umur lebih naruh. Apatah kalau Al-Quran ini tercatat di Al-Quran. Mendri kita apa di surga kami namakan. La tasma'u fiha laghiya. Deka yang kalingan ilna surga ada sia-sia. Dekna gaga mau pakai cai-cai. Bolaka walaupun bagaimana jannati baiti jannati pada saat tertentu mau bagi orang anak tak ternyata. Tapi syukur nih kalau kita bisa mengatasinya. Deka letak di dalamnya. Ilmu Susului berkata, kalau ada manusia yang berdekatan sama dengan gelas yang berdekatan, pada saatnya dia akan pecah salah satunya. Jadi jangan pecah menghancurkan. Artinya dalam kehidupan kita pasti ada tirai-tirai duri-duri, tapi duri-duri itu kita patahkan dengan baik. Nah, di surga mana dia negakan? Dia negakan yang kalilah asma'u fiha laghiya. Dia akan kalinya ada sia-sia. Dia akan ada pakai cai-cai. Semua ucapan menggembirakan antara penghuni surga. Kita semua insya Allah. Dia akan kasih bicara pokok. Dia akan kasih suki-suki. Sebab sudah ada semua apa yang kita amalkan, amalan kita. Dia akan tersedia hati. Sesuai amalan kita. Yang menyesalkan hanya kita menyesali kenapa saya tidak melakukan itu. Dia ada kena main ada mufigamali mulikat tidak. Nanti di sana sudah mensyukuri semua amal yang kita lakukan, tetapi tidak ada orang yang tidak menyesali ada. Mengapa tidak ada orang yang menyesal? Kata Sufi bahwa karena surga pengalatan dan batasnya. Itulah sebabnya kita menyesal. Hanya kita bagaimana mengurangi penyesalan. Misalnya, menenge
dipandenungi sepanjang kita akan masuk di situ. Orang yang tidak melakukannya akan kehidupan itu ke situ. Tetapi tidak ada lagi seri-seri antara kita oleh penghuni surga, insya Allah. Fiha ainun jariyah. Di dalam surga ada air yang mengalir. Ini dalam surah yang kita begitu. Mengapa? Nah, gambarkan Allah Ta'ala surga yang akan. Sebenarnya gambaran surga dalam ayat ini misalnya biha sururun marfu'ah. Di dalam surga itu ada ranjang yang terangkat, unrum tandre. Kemudian wa mawdu'ah, ya, sandara yang tersusun, wanamari masfufa, mangkuk-mangkuk yang tersusun, wanamari masfufa, sandara yang rapi, wazarabiyu mabsusa, kamar yang ada tapir pada badannya. Gambarkan itu Allah Ta'ala Makwano sebenarnya jauh dari itu. Tapi saya mengiru atau membayangkan rumah ke surga indah dan harusnya ini lebih dari itu. Mengapa? Di dunia ini kalau ada rumah yang seperti itu, engkau tinggal susah dalam rumah, semua ucapan baca Al-Quran terdengar, si bagal lebih mana laki-laki dan perempuan terdengar, si bagal lebih antara suami, anak lebih lebih teman-teman saya kepada anaknya. Jangan kedengaran susah kalau pernah dia bisa atasi. Itulah gambaran surga. Dia ainun jariyah. Kawan rohi lelena polataya, karena air yang kita bisa pakai itu satu surganya ini. Kemudian kena onrong yang terangkat, karena andreng yang tersusun ke andreng, karena sandaran yang rapi. Karena tapere dia apalagi magalo itu gambaran surga itu. Surga itu jadi gambarkan pengawalan supaya tahu akan kita bahwa kalau sudah begitu dalam kehidupan kita di dunia, maka itu sudah indah, sudah cukup hidup kehidupan kita. Tentu akan berbeda permadaninya yang marah dan tidak itu, tapi bahasanya bahwa dari engkana tapere dan bolata, engkana kadera sandresa dan bolata, itu sudah bagus sekali, bagus. Dinagambarkan mengalahkan maka dia suruh ke makromah, tapi tidak begitu, lebih dari itu. Hanya kenikmatan dunia sudah begitu supaya kita mudah merasakan, membayangkan bahwa surga nanti akan kita tempati seperti itu, atau tentu lebih dari itu, terpenuhi hal-hal yang seperti indah kehidupan kita. Inilah yang digambarkan yang akan diperoleh nanti orang yang insya Allah mengesingnya ibadah mengasihanna Allah sesena pengalataan. Ibn Abbas mengatakan bahwa ya surga terdiri dari 8 pintu. Tapi bukan itu saja, 8 pintunya itu adalah pintu yang ada pada sekitarnya, menggambarkan yang tentang sebenarnya hadis Rasulullah. Yang pertama tertulis itu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, itu pintu surga. Kok Nabi Muhammad Nabi terakhir yang tertulis di situ dalam pandangan sufi bahwa ketika orang mau meninggal dunia
Nabi malaikat malah kalau mau disuruh ini baca ceritanya, terakhir disuruh pergi ambil nama, tulis nama saya dengan nama Muhammad di tanganmu, barulah orang berangkat, orang yang akan meninggal. Jadi sudah ada tertulis. Itulah yang dimaksudkan ya Nabi Muhammad pamulangi rihadikin bercampur kiri manusia. Ini keyakinan kita. Karena itu berbanyaklah selamat kita bangga, kita bahagia menjadi umat dari Muhammad SAW. Pelihara itu dengan baik, mengikuti jejak-jejaknya. Lalu pintu yang pertama dalam surga adalah babul anbiya'i wasyuhada'i wal asfiyah. Pintu pertama di bawah surga, pintu nabi, para nabi, para syuhada, orang yang mempertahankan ajaran agama Allah, wasuhai wa asfiyai, dan orang yang pemurah, luar biasa tidak mudah. Orang yang pemurah itu akan sama pintunya dengan para nabi dan syuhada. Jalan untuk sedikit. Kung kamaka aja sama sedikit, kung tidak berat jadi tak beramana ke jalan terus. Panu sedikit ini rupatan itu menjadi betul tapi sifat kolo-kolo, sifat nyawa. Yang nyawanya adalah binatang yang paling gigih. Nomor anak sikit itu. Kung ketemu sikit ada yang sebanyak. Apalagi di bulan. Ajar tu sikit ada. Kapan disenentan tanpa bulangi, engkau kuleta tanpa bulangi, engkau orang berata maka lebih tanpa bulangi. Ada ini bawah di maju. InsyaAllah kita akan memasuki pintu yang pertama tadi. Sama derajatnya dengan pintunya Nabi dan para syuhada. Ya. Tapi ini insyaAllah kita semua di dalam ujung-ujungnya bahwa kita akan memasuki min ayyi syai'in, di mana kita ingin masuk. Sama betul beda di Mekah. Pintu Mekah di mana ada salam apa? Ya tergantung dari segi macam utama. Ini tumbuh keimanan itu yang kaya apa? Disaiha wadia yang temaki tegel diolah. Yang kedua kata Ibn Abbas, babul ladzi yahsinun al-wudu awal awqatis salat. Ada pintu yang selalu baik wuduknya dan rokon-rokon sembahyang ini. Ini masyhur di Ipo. Serap dimana berletak. Kalau itu dilali ya, bagaimana dasar imam PDC jenis itu terbuka dengan sempurna sesuai dengan apa yang telah disampaikan di pelajaran sejarah. Tetapi biasalah ada ya, kalau kecil-kecil itu tolong di bawah. Maka subur telur di bawah. Padahal yang sempurna itu adalah setiap yang dibasuh bukan hanya kita membahas, tapi diniatkan semua dosa yang pernah disentuh ke kita ya Allah berguguran dengan air wudhu saya, disapu di mata, diniatkan ya Allah semoga berguguran air dosa yang pernah disentuh tangan saya dengan dosa yang dilakukan. Disapu seluruh. Ini bukan sekedar disapu saja, ya lahirnya, tetapi kita berniat, kita niat dalam hati kita, ya Allah, semoga dosa yang kaya pikirkan mulutku ya walau dan najatnya yang belum bersama dengan air. Disapu karena kata yang pernah jenis itu yang mana disapu kita ini akan ya Allah, semoga dosa yang pernah diinjak
yang bisa menyebabkan saya memperoleh dosa karena kakiku, dosanya berguguran bersamaan airku. Itu baru dinamakan sempurna untuk kita kalau dalam pandangan kaum sufi. Apa terakhir loh agak senang cara membasuhnya kita. Tolong hati-hati lagi. Dan sama dengan arkan salat, rukun-rukun salat. Kemarin saya sudah sampaikan, bukan saja fi'aliyahnya, tetapi bagaimana sempurnanya bacaannya, bagaimana maliduti wadunna, bagaimana maliduti rukun-rukun salat. Insya Allah kita masuk misalnya ada pintu dari situ, ada pintu dari situ. Maka kalau kita pintu buat, ya kan? Tapi kalau kita pilih ini tegel oke, sebab kemana yang kita untuk itu begitu Nabi memberi gambaran kepada umatnya supaya umatnya bisa selamat, bisa memperoleh jannatin 'aliyah. Bab yang ketiga, babul muzakkina thayyibi wa anfusihi. Orang yang selalu al-muzakkina membersihkan dirinya, membersihkan watak kalena, membersihkan jiwa. Bersih watak kalena, bersih warna parata, bersih jiwa. Insyaallah ada bab situ. Al-muzakkina yang selalu membersihkan dirinya, yang dipakai adalah bersih, ya kan? Biasa tahu memakai tapi tidak bersih atau pakai dari segi hakikatnya, walaupun bersih dari segi lahiriahnya. Mereka wajib dipakai lahiriahnya bersih, boleh digosok sabun, rinso atau kilo. Tapi hakikatnya tidak bersih pakai kasihan karena adalah mulia yang tidak haram. Anu ceko-ceko dari dia, anu masalah dari dia bersumber dari yang tidak benar, maka itu tidak masuk al-muzakkina. Yang selalu berusaha apa yang masuk pada dirinya adalah hal yakin bahwa ada. Jalan pertama di dalam napota, di dalam napona wapona bineka, di dalam napona wana ananta yang mana yang tidak bersih. Kalau kita mau mendapatkan al-muzakkina itu indah kehidupan kita, kalau yang kita pakai, yang kita makan adalah betul-betul bersih, insya Allah tidak ada gangguan dalam proses kehidupan kita. Bitayyibi anfusihi, dengan membersihkan jiwanya. Jadi selain membersihkan jasmani, saya sampaikan tadi, jiwa juga. Jangan terlalu banyak mengotori jiwa kita dengan apapun juga, termasuk iri hati yang Nabi yang selalu sampaikan oleh penceramah kita. Hilangkan semua apa yang pernah perbedaan kita dengan orang lain. Setelah itu selesai, hilangkan semua. Jangan ada dendam dalam diri kita. Kalau ada dendam dalam kita, itu yang menyebabkan berbagai penyakit dan bisa menggelisahkan diri kita, sehingga kita tidak merasakan kesenangan dalamnya. Ini namanya bitayyibi anfusihi. Hilangkan semua itu. Boleh bagi wata weri Allah. Hilangkan semua. Aja nanti ngerani. Boleh disatakan alhamdulillah. Ya kan? Boleh nak saya pun binti doa lagi kemati boleh inti doa lagi. Mudah berdoa Nabi sallallahu alaihi taala permasalahan teman Rasul ini apa? Yang keempat, ba'dul al-amilina bil ma'ruf wan nahina 'anil munkar, kata dari hadis Rasul. Ada nanti pintu orang yang selalu memerintahkan yang baik dan mencegah yang munkar. Jalan kasih
sekitar kita, bagaimana caranya bisa kita atasi. Aja mudah langsung banyak kamu tos ini langsung ada di mata. Itulah dimaksudkan mengkana marah mungkar wal yubayyi wa illa yastati wa bi qalbi wa illa yastati wa bi lisani wa illa yastati wa bi qalbi. Ada sesuatu serahkan kepada punya kekuasaan, tapi peduli. Jangan dimaknai itu seperti teman-teman kita mau maaf yang orang-orang yang mau mengatasi kalau dunia mungkar dengan tangannya. Nah, sebabnya terjemahkan marani mungkaran falugayyir biadi. Ni taumida anu majabu dengan tanganmu. Maka kalau terjadi sesuatu dia akan mau pergi di situ ya bermanfaat yang alena mau kebakar, alena mau kemancang, alena mau kesulai itu. Ini juga tidak benar karena yang itu adalah kekuasaan. Sampaikan kepada orang yang punya kekuasaan, sampaikan kepada polisi, sampaikan kepada pemerintah kalau ada hal-hal yang tidak kita senangi. Itu namanya yang itu bukan tangan, hanya tangan itu kekuasaan. Yang wahi fauqa aidihi, tangan Allah di atas tangan manusia. Tidak boleh diterjemahkan tangan seperti ini, tapi kekuasaan Allah di atas kekuasaan manusia. Ini yang sering salah penerjemahan teman-teman. Bukan salah tapi tidak terlalu pas lah, karena membuat sesuatu keonaran yang lebih dahsyat. Pemahaman teman-teman kita yang radikal itu karena dia memang lemah sekali kalau kita wazani kata iman. Kalau kamu hanya dengan hatimu itu lemah imanmu. Nah, makanya dia tidak mau lemah imannya. Jadi kalau ada kemungkaran dia harus langsung mengangkat tempat perjudian misalnya. Tapi memang kita harus peduli terhadap hal-hal yang mungkar itu. Memerintahkan yang baik mulai dari diri, anak dan keluarga. Setiap denyut jantung kita jangan pernah berhenti menyampaikan hal-hal yang baik dan mencegah kemungkaran. Tapi yang dimaksudkan di situ adalah tentu lebih utamakan diri kita lebih awal. Jangan hanya pandai menyampaikan tapi tidak pandai melakukan. Lima taquluna ma la taf'alun. Makanya yang menyampaikan bab ini adalah orang yang menyampaikan dan sekaligus orang melakukan itu. Banyak orang yang hanya bisa menyampaikan tapi tidak bisa melakukan. Maka diancam oleh Allah. Lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu Allahi ta'ala. Masya Allah. Jadi nanti dari muda jangan bayangkan ya seperti saya bahwa saya kan selamat lebih dari kita, tidak, belum tentu. Bisa saja apa yang saya sampaikan tidak bisa kita lakukan. Jadi ustaz-ustaznya bayangkan bahwa ustaz itu belum tentu. Makanya yang penting bahwa kita harus hati-hati. Mulailah dari kita, tapi jangan pernah tidak peduli terhadap. InsyaAllah kalau kita begitu pikiran kita dalam hidup ini, akan kita berada satu pintu lagi yang kita ingin akan memasuki dan tidak ada halangan. Min ayyi syai'in turid, di mana kamu yang kamu kehendaki. Yang kelima, babu man yaqta nafsahu al-syahwati wa yamnaha al-hawa. Ada pintu di dalam surga. Pintunya orang yang selalu menahan hawa nafsunya dari syahwatnya. Wa yamnaha al-hawa, dan menahan keinginan hawa nafsu. Jadi memotong dirinya dari syahwatnya dan menghalangi keinginan hawa nafsu. Sampai sana. Nah ini juga
berat. Tapi insya Allah kalau kita akan berusaha pasti akan terwujud itu. Jangan kita larut dalam keinginan hawa nafsu. Dan yakinkanlah bahwa keinginan hawa nafsu selalu mencari kemaslahatan sesaat. Hawa nafsu hanya mencari keinginan sesaat atau dalam arti pragmatisme yang ada manfaatnya. Di balik daripada itu tidak dipikirkan hawa nafsu. Di balik daripada itu yang memikirkan adalah ajaran agama. Karena itu perpaduan antara ajaran agama dan keinginan hawa nafsu menjadikan kita manusia yang mulia. Lalu, ya, saya sampaikan sedikit. Yang pertama adalah babul hujjaj wal muqtadirin. Ada babnya orang para hujjaj haji. Kenapa dinamakan hujjaj? Bukan sekedar haji, tapi dia sudah haji mengamalkan haji. Mu'tamirin, orang yang umrah, orang yang sudah melakukan dan mengamalkan makna-makna umrah itu. Yang ketujuh, babul jahidin yang bersungguh-sungguh di jalan Allah. Kita semua insya Allah jangan pernah terhalang untuk melaksanakan ajaran agama. Dan terakhir, babnya orang-orang yang bertakwa, yang duna usaha wanil muhalim, yang selalu muhalim, yang selalu menahan pandangannya dari hak yang Allah. Semua itu insya Allah bagi kita yang selalu hadir di tempat ini, insya Allah kita akan bisa memasuki min ayyi syai'in, di mana kita akan lagi. Kita tidak mau diusir sesaat di sini, bab sini, tidak boleh kau masuk sana, masuk lewat. Yang kita inginkan supaya kita masuk dalam surga ini yang tinggi itu adalah kita punya tiket min ayyi syai'in, di mana kita akan. Saya kira itulah pengajian kita pada malam hari ini. Karena sudah masuk waktu. Subhanallahumma wa bihamdi, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal 'ilman kutuban al-'abid. Allahumma taqabbal 'ilman kutuban al-'arifin. Allahumma taqabbal 'ilman kutuban al-'abid. Allahumma faqqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina ila siratal mustaqim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa tijaratan tabura. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyyina Al-Fatihah.